akan mempelajari yaitu salah satu materi yaitu mengenai masase. Ya. Beberapa waktu yang lalu saudara pernah kami tugasi antara lain untuk mempelajari secara teoritis mengenai buku-buku masase yang telah ada. Sehingga kaitannya dengan sejarah masase, kaitannya dengan teori dan seterusnya silahkan nanti dipelajari dalam buku yang kita gunakan cukup banyak, antara lain bukunya Sayati Sutopo, bukunya Pak Cipto Suroso, bukunya Mas Ud, kemudian ada juga yang berbahasa Inggris. Di perpustakaan ada semua, sehingga tolong saudara bisa membaca, bisa melihat gambar-gambar yang ada di buku itu. Di samping saudara nanti mempelajari mengenai materi masase pada kesempatan kali ini. Secara sekilas, masase itu usianya adalah sudah sesuai dengan usia manusia. Jadi kira-kira 3000 tahun yang lalu orang sudah mengenal masase. Hanya saja pada saat 3000 tahun yang lalu dengan sekarang proses masase sudah berbeda. Jadi masase usianya adalah sudah sesuai dengan seusia manusia. Kalau pada saat itu masase digunakan antara lain adalah untuk mereka yang habis berperang, habis berburu dan seterusnya, sehingga mereka luka, mereka di masase. Tapi dalam perkembangan berikutnya masase mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Baik itu di Yunani, kemudian di Cina, di India, di Mesir, di Indonesia, masase itu sudah dikenal. Nah, gambaran sekilas kaitannya dengan masase atau mungkin sejarah masase. Ya. Kalau di Indonesia, saudara mungkin pernah melihat orang keroan. Orang keroan itu salah satunya adalah sebagai salah satu unsur masase. Ya. Orang keroan itu adalah orang atau kerian lah. Orang kerian atau keroan itu adalah sebagai salah satu unsur masase. Orang keroan itu tujuannya apa? Memperlancar peredaran darah. Ya. Jadi bukan untuk membuka pori-pori, bukan. Tapi adalah untuk memperlancar peredaran darah. Demikian juga tujuan utama dari masase itu adalah memperlancar peredaran darah. Nah, masase yang sekarang ini, ya, masase ada yang pertama adalah yaitu spot masase. Ya. Spot masase. Spot masase artinya adalah masase untuk orang sehat. Ya. Masase untuk orang sehat. Kemudian yang kedua adalah ada segmen masase. Segmen masase itu adalah masase khusus untuk orang yang mengalami sakit, khususnya adalah cedera. Segmen itu artinya apa? Bagian, sehingga yang dimasase hanya pada bagian-bagian yang sakit saja. Kemudian yang berikutnya adalah kosmetik masase. Sesuai dengan namanya kosmetik, berarti tujuannya kira-kira untuk apa? Untuk kecantikan, untuk keluasan, ya, dan seterusnya. Ya. Sehingga kalau spot masase itu bukan berarti adalah masase untuk olahragawan, bukan. Tapi spot masase itu adalah masase untuk orang sehat. Sedangkan kalau segmen masase itu adalah masase untuk orang sakit. Kemudian kalau kosmetik masase itu adalah masase untuk keluasan atau kecantikan. Nah, ada pertanyaan di sini. Ya, kalau belum ada kami lanjutkan. Ya. Untuk kesempatan ini yang kita pelajari adalah spot masase. Artinya adalah masase khusus untuk orang sehat. Ya, masase khusus untuk orang sehat. Sebelum kita melakukan atau sebelum kita melaksanakan mengenai prosedur masase,
lebih baik mungkin kita jelaskan sedikit, yaitu terkait dengan persyaratan masir. Persyaratan seorang masir. Masir itu adalah tukang pijet. Ya, tukang pijet itu namanya masir, itu adalah tukang pijet laki-laki. Tapi kalau masius itu adalah tukang pijet perempuan. Nah, syarat pertama seorang masir itu kira-kira apa? Sehat jasmani dan rohani. Sehat, ya, sehat jasmani dan rohani. Kemudian yang kedua, apa persyaratan seorang masir? Yang kedua, selain apa? Memiliki kemampuan dan keterampilan, ya. Memiliki kemampuan dan keterampilan. Kemudian yang ketiga, memiliki dasar-dasar, ya, dasar-dasar pengetahuan tentang anatomis dan fisiologis. Sehat jasmani rohani, memiliki kemampuan keterampilan, memiliki dasar-dasar pengetahuan tentang anatomis, fisiologis, termasuk di dalamnya adalah nanti ada bertanggung jawab, kemudian harus ramah dan seterusnya. Ya, ini adalah syarat seorang masir. Ya, syarat seorang masir. Kemudian yang berikutnya, syarat seorang pasien, atau dengan kata lain, ya, orang yang boleh dimasase, atau mungkin dengan kata lain, meskipun masase itu adalah enak, tapi ada pantangannya. Pantangan. Yang pertama apa? Orang yang sakit, ya. Tadi dikatakan bahwa masase, spot masase itu adalah masase khusus untuk orang sehat. Sehingga dengan sendirinya kalau ada orang yang sakit itu tidak boleh dimasase, ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah tulang. Jadi tulang saudara itu tidak boleh dimasase, tidak boleh dipijat. Nah, saudara memiliki beberapa ratus tulang, ya, sehingga pada saat saudara memanipulasi, tulang harus disingkiri, harus menghindar, sehingga masase atau pijat atau kerokan atau kerian itu yang dikerii itu adalah ototnya, bukan tulang, tapi ototnya, ya. Jadi orang yang sakit, kemudian tulang, terus kemudian yang berikutnya orang yang baru sembuh dari sakit, ya. Orang yang baru sembuh dari sakit itu juga tidak boleh dimasase. Termasuk umpamanya ada yang baru sembuh dari sakit tipes, ya. Terus kemudian orang yang sakit di sini adalah orang yang diare, itu juga tidak boleh dimasase. Orang yang memiliki luka baru itu juga tidak boleh dimasase. Kemudian orang yang menderita tumor atau kanker dan seterusnya, ya, itu juga tidak boleh dimasase. Jadi mereka yang menderita tumor, kanker, terus kemudian penyakit kulit yang parah, kadas, kudis, panu yang berlebihan, itu tidak boleh. Mengapa? Orang yang panunan,
atau kadas kudis, ya, tidak boleh dimasase. Sebabnya apa? Dapat menular. Menular ke siapa? Menular ke masyir. Di samping itu bisa menyebar ke bagian yang lain yang semula tidak, tapi karena dimaksase bisa menyebar ke bagian yang lain, sehingga banyak pantangan yang harus ditaati oleh seorang masyir terkait dengan pasien yang akan dimanipulasi. Sehingga jangan sampai asal menerima uang padahal itu pantangan terus kemudian dimaksase, itu nggak boleh, ya, nggak boleh. Jadi harus sesuai dengan kaidah yang ada. Nah, sampai di sini sebelum kami lanjutkan ada pertanyaan. Ya. Kan kalau pusing juga itu sakit Pak ya? Ya. Itu pantangan enggak? Padahal kalau di sport massage kayaknya bisa mengurangi sakit pusingnya. Ya, terima kasih. Ya. Jadi yang dinamakan sakit di sini, ya, itu adalah bukan pusing. Ya. Sakit di sini umpamanya sakit panas, ya. Sakit kalau pusing panas itu nggak boleh. Tapi kalau hanya pusing saja dimassase tidak masalah, gitu. Ya. Nah, mestinya kalau saudara pusing itu dicari sebabnya. Karena segala sesuatu mesti ada penyebabnya. Mungkin saudara pusing itu karena belum sarapan, bisa juga pusing, atau telat makan, atau mungkin memikirkan sesuatu, atau kurang tidur dan seterusnya. Kalau pusing kurang tidur kok dimassase, ya kurang sembuh atau tidak sembuh. Tapi kalau pusing karena belum sarapan dimassase, ya mungkin tidak sembuh, tapi dengan dikasih nasi ya bisa sembuh, gitu. Sehingga saudara harus mencari penyebabnya, gitu. Oleh karena itu, ya, sehingga saudara kalau sebagai seorang masyir, nanti kalau saudara belajar, dan saya harapkan saudara di rumah nanti bisa mempraktekkan kepada adik saudara, mungkin pada bapak saudara atau kakak saudara. Terutama nanti kalau sudah praktek. Karena kalau tidak saudara praktekkan di rumah, kemungkinan lupa itu adalah relatif lebih banyak. Nah, kaitannya dengan tumor ini ada satu hal lagi. Tumor itu artinya apa? Bengkak. Ya. Sehingga kalau ada pembengkakan, kalau anggota tubuh saudara mengalami bengkak, kemudian terasa panas, kemudian berwarna merah, ini pantangan untuk dimanipulasi, ya. Sehingga kalau anggota tubuh saudara ada yang bengkak, ada yang panas, ada yang merah, pada bagian itu tidak boleh dimassase. Merah bukan berarti pipi yang diberi merah kalau perempuan, bukan itu. Tapi umpamanya saudara kena pukul, plek di sini merah. Nah, agak panas, terjadi pembengkakan. Nah, pada bagian ini tidak boleh dimassase atau dipijat. Demikian juga umpamanya saudara ketendang, pukul di sini, bengkak, berwarna merah, ya, panas, ini juga tidak boleh dimassase, ya, karena bisa menyebabkan kerusakan pada jaringan. Nah, untuk lebih lengkapnya silahkan saudara membaca bukunya Sayati Sutopo. Ya, di sana cukup jelas dalam bukunya Sayati Sutopo. Demikian juga bukunya Mas Ud, itu juga cukup jelas. Berikut adalah mengenai prosedur massase. Massase itu ada prosedurnya, ya. Ada tahap persiapan. Pada tahap persiapan ini ada beberapa hal yang harus saudara siapkan. Antara lain
ya, tempat tidurnya, kemudian alat pelicinnya, terus kemudian yang berikutnya adalah mengenai lingkungan sekitarnya. Sehingga pada saat saudara melaksanakan prosedur masase harus dalam keadaan nyaman. Jangan sampai ruangannya panas, ruangannya sempit, ruangannya pengap. Itu adalah tidak bagus. Sehingga prosedur masase harus dilakukan pada ruangan yang nyaman. Bangkunya, ya tolong jangan terlalu lebar, juga jangan terlalu rendah atau terlalu tinggi. Mengapa? Bangku ini kok tidak boleh terlalu lebar? Sebabnya apa? Kira-kira apa? Ini bangku ini kok nggak boleh terlalu lebar? Menyulitkan pasien, menyulitkan pemijat untuk menjangkau anggota tubuh pasiennya. Kenapa? Tinggi bangku itu harus sekian. Ya. Bangku ini disesuaikan dengan tingginya pasien. Ya. Jangan terlalu rendah, karena kalau tinggi bangku itu terlalu rendah, saudara membungkuk. Ini cepat lelah. Demikian juga kalau saudara yang tingginya kurang dari 160, saudara menggunakan bangku ini, saudara akan gandul, juga akan cepat lelah. Sehingga dalam memberikan manipulasi tidak hanya dari kekuatan lengan, tidak, tapi dengan berat badan saudara, ya, dengan berat badan saudara, sehingga saudara bisa melakukan manipulasi mungkin 3 orang, 4 orang. Ya. Tapi kalau saudara melakukan masase ini dengan gandul, mungkin 1 orang saja sudah lelah karena hanya mengandalkan kekuatan lengan, sehingga berat badan harus mengikuti. Ya. Ini tahap persiapan. Termasuk dalam tahap persiapan di sini adalah yaitu persiapan saudara khususnya terkait dengan kebersihan. Kuku saudara mestinya harus pendek. Ya, kuku saudara harus pendek. Jangan sampai kukunya panjang. Tangan juga harus bersih. Nah, ini adalah pada tahap persiapan. Kemudian tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, saudara harus bisa melakukan manipulasi ini secara runtut. Jangan sampai melakukan manipulasi atas bawah, kembali ke atas lagi, ke bawah lagi, tidak boleh. Ya, tapi harus dilakukan secara runtut supaya mudah di dalam melakukannya dan sesuai dengan prosedur yang ada. Di samping itu, dalam pelaksanaan ini sudah ada kaidah-kaidahnya. Manipulasi apa saja yang boleh dilakukan untuk daerah tungkai, manipulasi apa saja untuk daerah pinggang punggung, manipulasi apa saja untuk daerah pantat, itu sudah ada. Ya. Terus kemudian yang berikutnya itu adalah pada tahap akhir. Jangan lupa setiap akhir dari suatu aktivitas saudara memberikan manipulasi, saudara perlu menanyakan kepada pasiennya atau orang yang saudara pijat, bagaimana Pak, sudah berkurang, ya, untuk mengevaluasi, ya. Bagaimana Pak, mungkin terlalu keras. Dan evaluasi ini tidak mesti harus selalu dilakukan pada akhir. Saudara harus bisa membaca. Kalau umpamanya pasien dipijat begini saja kok sudah agak ini, berarti mungkin terlalu keras, atau mungkin cara memijat saudara kurang tepat. Tapi kalau umpamanya saudara sudah ini tapi dipijat kok nggak apa-apa, oh berarti saudara kurang kuat, umpamanya menangani orang yang gemuk. Ya, berbeda dengan orang yang kurus. Ya, orang yang gemuk mungkin saudara memijatnya harus menggunakan 100% kemampuan mungkin. Tapi untuk orang yang kurus mungkin hanya dengan 50% kemampuan sudah cukup kuat gitu. Tapi untuk orang yang gemuk akan lain. Sehingga saudara pada saat pelaksanaan
perlu melakukan evaluasi dari waktu ke waktu, menanyakan kalau sekiranya ada yang dirasakan tidak enak pada si pasien. Termasuk pada awal tadi, saudara harus menanyakan, mana Pak yang dirasakan sakit? Mana Pak? Atau mungkin habis melakukan apa? Oh ini Mas yang lelah. Oh ini Pak yang kami terasa pegel-pegel dan seterusnya. Sehingga pada tahap persiapan saudara harus tahu gitu. Jangan sampai saudara sebagai seorang maser langsung tidur, hujan, nggak boleh ya. Dan selama proses pelaksanaan, saudara juga harus melakukan komunikasi ya, kepada pasien saudara gitu. Pasien itu tidak hanya didiamkan, tapi juga tidak ngomong. Tapi juga jangan terlalu banyak saudara ngomong gitu. Ya, jangan terlalu banyak. Nah, ini adalah mengenai prosedur massase. Kemudian yang berikutnya ya, sekilas ini akan kami tayangkan mengenai struktur tubuh manusia. Ini adalah otot manusia, kira-kira semacam itu. Sehingga kalau saudara kulitnya dilepas, itu kira-kira semacam itu. Nah, yang dimanipulasi itu adalah otot-otot yang ada pada tubuh manusia. Sehingga pada tulang, sekali lagi itu adalah tidak boleh. Jadi otot-otot manusianya yang dimanipulasi. Atau mungkin supaya gambarnya yang agak jelas ini ya. Nah ini, kalau tadi adalah bagian depan, ini adalah pada bagian belakang. Nah ini, jadi otot-otot ini seperti otot trapesius, ini nanti akan dimanipulasi pada saat pinggang punggung. Demikian juga otot deltoideus, nanti pada saat lengan itu juga akan dimanipulasi. Sehingga yang dimanipulasi ini adalah otot-otot yang ini, ya, sehingga tidak sampai ke tulang. Di tulang sekali. Kalau tidak ada, kita lanjutkan sedikit. Ya. Bagian yang dimanipulasi yaitu pada saat telungkup dan terletak. Manipulasi atau massase harus dilakukan mulai dari bawah menuju ke atas, ke arah sentripetal. Apa artinya sentripetal? Menuju ke arah jantung, ya, menuju ke arah jantung, ke arah sentripetal. Sehingga mulainya itu adalah dari bawah, ya, dari bawah ke atas, ke arah sentripetal. Nah, dari menuju ke arah jantung. Mengapa harus menuju ke arah jantung? Lupa. Mengapa harus menuju ke arah jantung? Massase ini diharapkan dapat membantu memperlancar peredaran darah vena. Darah vena. Darah vena itu adalah pembuluh darah yang menuju ke jantung. Sehingga kalau darah venanya lancar, darah arterinya dengan sendirinya adalah lancar. Sehingga tujuan utama dari massase itu adalah memperlancar peredaran darah vena. Di samping saluran limfa. Ya, ini adalah bagian yang dimanipulasi. Terus kemudian yang berikutnya ada manipulasi pokok maupun manipulasi penunjang. Mungkin saudara bertanya, apa yang dimaksud dengan manipulasi? Manipulasi itu apa, Pak? Manipulasi itu bukan berarti itu membohongi atau memanipulir seperti dalam politik dan seterusnya, itu bukan, ya. Manipulasi itu adalah cara melakukan atau proses pemijatan, ya, atau proses perlakuannya.
Jadi manipulasi di dalam masase itu adalah perlakuan di dalam pemijatan. Perlakuan di sini berbeda-beda, bermacam-macam, sesuai dengan bagian yang akan dimanipulasi. Namanya sama, tapi cara melakukannya berbeda kalau bagian yang dimanipulasi berbeda. Contohnya adalah eflurase. Eflurase pada tungkai atas belakang berbeda dengan eflurase pada pinggang punggung. Namanya sama, tapi cara melakukannya berbeda karena disesuaikan dengan bagian yang akan dimanipulasi. Ya. Manipulasi pokok, ya, ada manipulasi pokok dan ada manipulasi penunjang. Manipulasi pokok itu antara lain adalah eflurase. Eflurase artinya apa? Menggosok, betul. Ya. Eflurase menggosok. Kemudian yang kedua, petrisase. Artinya adalah memijat. Ya, petrisase, memijat. Yang ketiga adalah shaking. Artinya adalah mengguncang. Ya. Ini adalah manipulasi pokok. Hampir semua anggota tubuh itu memperoleh eflurase, petrisase, dan shaking. Nah, hampir semua anggota tubuh. Nah, hanya bagian tertentu saja tidak ada. Tapi hampir semua bagian tubuh memperoleh 3 ini. Sehingga ini adalah manipulasi pokok. Selain manipulasi pokok, ada manipulasi penunjang. Antara lain, itu adalah friction. Manipulasi friction atau menggerus. Ya. Kemudian yang kedua adalah tapotemen. Ada yang mengistilahkan tapotema, silakan, boleh. Ya, tapotemen boleh. Artinya adalah memukul. Ada lagi yang namanya vibration. Artinya apa? Menggetar. Ya, menggetar. Kemudian yang berikutnya ada friction. Oh, sudah. Ya, friction juga. Ya. Ada friction, tapotemen, vibration, ada Walton. Ya. Walton. Walton itu kira-kira hampir sama seperti apa itu? Walton itu sama seperti eflurase. Ya. Tapi ini ada modifikasi sedikit. Tujuannya adalah sama. Ini adalah untuk Walton. Nah, ini adalah manipulasi penunjang untuk spot masase. Nah, berikutnya kita akan mulai dengan prakteknya. Nah, silakan masing-masing ambil pasangan sesuai dengan tinggi bambu. Ya. Kita mulai dari telungkup. Jadi di dalam spot masase itu mulainya adalah dari telungkup. Ya. Mengapa dari telungkup? Sebagian besar itu yang bergerak itu adalah otot-otot pada bagian belakang. Spot masase tujuannya adalah untuk memperlancar peredaran darah, sehingga dengan sendirinya otot-otot pada bagian belakang ini banyak sisa-sisa hasil pembakaran yang harus segera dibersihkan, ya, supaya mereka bisa segera pulih seperti sedia kala, gitu, ya, untuk mengeliminasi asam laktat.
Di samping itu, pada bagian belakang relatif lebih tidak, ya kalau istilah Jawanya, keri. Sehingga sebagai tahap awalnya kita dari belakang. Karena bagian yang tidak keri itu kan bahasa Indonesia apa? Geli. Lain kalau bagian depan relatif lebih peka, lebih geli. Jangan-jangan baru depan sudah nggak mau belakang. Tapi kalau dari belakang dulu relatif tidak geli dibandingkan dari depan. Nah itu sehingga mengapa dimulai dari belakang. Yang pertama, bagian belakang relatif lebih banyak ototnya untuk bergerak bila dibandingkan depan, ya, termasuk pinggang punggung dan seterusnya. Ya, seperti tadi disampaikan bahwa pada tahap persiapan, ya, saudara harus bisa melihat posisinya sudah benar atau belum. Guling ini tujuannya supaya si pasien itu adalah nyaman, telungkup, ya. Kemudian tangannya ini bebas karena yang dimanipulasi adalah bagian bawah. Kemudian pelicin yang kita gunakan adalah bedak. Mengapa bedak ini digunakan sebagai pelicin? Murah ya. Murah, netral, mudah menghilangkannya dan tidak mengganggu kulit. Pelicin ini banyak, ya. Ada pakai minyak parafin, banyak pakai lotion dan seterusnya. Tapi itu relatif lebih mahal. Sehingga kita menggunakan bedak, ya, yang murah, tidak mengganggu kulit dan seterusnya. Nah, cara memberikan bedak ini juga harus benar, ya. Prosedurnya harus benar. Ini kita ratakan dulu di sini, ya. Baru kemudian ini kita oleskan ke bagian yang akan dimanipulasi, ya. Ada bagian yang akan dimanipulasi, ya. Cara memberi bedaknya ini tidak boleh semacam ini, nah, atau istilahnya nyekar, ini tidak boleh, ya, nggak boleh. Ini pantangan, ya. Jadi ini harus diratakan dulu di tangan, baru kemudian diratakan ke bagian. Nah, masir harus mengambil posisi yang seenaknya. Kalau kaki kiri di depan, tangan kiri di depan. Ya. Kalau saudara memanipulasi kaki kiri, kalau kaki kanan nanti dengan sendirinya kaki kanan yang di depan. Sehingga nggak boleh saudara memanipulasi kaki kiri kok tangannya begini. Nah ini nggak boleh, ini salah ini. Sebabnya apa ini salah? Ya posisinya tidak enak semacam ini. Saudara harus bisa mengambil posisi yang seenaknya supaya bisa melakukan manipulasi dengan benar. Ya ini, ya. Manipulasi ini dilakukan berulang-ulang. Untuk manipulasi pembuka kurang lebih dilakukan sampai dengan 6 kali. Untuk manipulasi penutupnya dilakukan kurang lebih sampai dengan 3-4 kali. Nah sekarang manipulasinya ini adalah, untuk yang pertama adalah eflurase atau menggosok. Perhatikan, startnya adalah di atas dari ini lutut. Kemudian nanti terakhir pada bagian ini, yaitu pada bagian trochanter mayor dari tulang tungkai saudara, dari femur saudara. Di sini ada tonjolan. Ya. Gerakannya harus gentle. Artinya gentle itu tidak boleh menghentak, ya, tidak boleh terlalu kuat, tidak boleh terlalu ringan. Pelan-pelan terus, nah, sampai ke sana. Kembali lagi ke jalur semula. Ini adalah eflurase pertama. Terlalu kuat, pasien? Tidak, ya. Nah, termasuk pantangan lagi. Tangan saudara tidak boleh masuk ke celana pasien. Umpamanya begini. Nah, ini nggak boleh. Ini pantangan, ya. Lebih-lebih nanti kalau depan, itu nggak boleh. Apalagi cewek, itu nggak boleh, ya. Nggak boleh. Itu pantangan. Jadi saudara meskipun melakukan manipulasi pada bagian tubuh ada etikanya, ya. Ini eflurase pertama, ya. Ya, habis eflurase pertama yaitu eflurase kedua. Eflurase kedua yaitu adalah pada bagian samping dari tungkai atas saudara.
dilakukan tangan kiri. Ya, tangan kiri yang melakukan, tangan kanan saudara pegangan di sini. Startnya adalah di sini. Ada tonjolan tulang, ya. Sehingga saudara dalam mempelajari massage ini mestinya saudara sudah memperoleh mata kuliah anatomi, fisiologi, sehingga saudara tahu bagian-bagiannya mana yang boleh dan mana yang tidak gitu. Seharusnya. Tapi mungkin ada di antara saudara yang belum mengambil atau mungkin belum lulus. Belum lulus nggak masalah, paling tidak saudara sudah tahu harus dilakukan di atas tulang. Ya. Di sini ada tonjolan tulang. Ya. Nah di atasnya yang menekan adalah bagian ini. Ya. Tangan kanan pegang di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Kalau saudara nanti pas belajar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Petrisase ada 2 macam. Yang pertama dilakukan bergantian, yang kedua adalah bersama-sama. Ya. Atau dibalik, yang pertama adalah bersama-sama dulu, ya. Nah, ini harus diangkat, ototnya ini harus diangkat ke sana, tidak boleh hanya di sini tok, atau ini adalah petrisase yang salah. Jadi ini harus ditekan, kemudian diangkat, dijebol ototnya, terus. Ya, ini adalah petrisase pertama. Yang berikut adalah petrisase kedua antara tangan kanan dan tangan kiri bergantian. Ini bergantian, harus luas, harus berdekatan tangan kanan dan kiri. Terlalu kuat tidak? Tidak, ya, pas. Ya. Ya. Kurang. Nah, ini adalah petrisase yang kedua. Yang berikut itu adalah shaking. Ya, shaking atau mengguncang. Nah, sebelum saudara melakukan shaking, ini harus dites dulu dalam keadaan rileks atau tidak. Shaking, otot yang di shaking harus dalam keadaan relaksasi, rileks. Kalau semacam ini masih berkontraksi, ya, masih kaku, kurang rileks. Nah, ini adalah cara mengetes dia rileks atau tidak, ya, ya. Kalau kaki kiri menggunakan tangan kiri, ya. Kalau kaki kanan sana dengan sendirinya nanti menggunakan tangan kanan. Shaking ini harus dilakukan cepat, ya, tapi singkat. Waktunya kurang lebih hanya 10 detik, ya, 10 detik. Ya, cukup. Tuh, 2, 3 saja. 1, 2, 3. Ini juga 1, 2, 3. Ya. Nah, sekaligus ini untuk tungkai bawahnya. Ya. Untuk tungkai bawahnya, pelaksanaannya juga sama. Manipulasinya juga sama seperti tungkai atas belakang. Hanya cara melakukannya itu adalah berbeda. Di sini juga ada eblurase, ya, ya, ada eblurase supaya tidak pincang. Kita coba gantian, ya.
kaki kanan pasien perhatikan harus di sini, ya. Saudara agak di belakang sedikit. Jangan sampai saudara melakukannya begini. Tidak enak ini, ya, nggak bisa. Saudara harus agak di belakang. Nah, ya. Eksplorasi pertama. Karena biasanya tungkai bawah itu bulunya agak banyak sehingga bedaknya juga harus banyak. Ya. Ini adalah eksplorasi pertama. Yang main ini adalah ibu jarinya. Berikut eksplorasi kedua. Tangan masih salah satu diletakkan di bawahnya, tangan kanan yang melakukan. Pada musculus gastrocnemius, ini musculus gastrocnemius, ini diberi sedikit tekanan. Tapi jangan terlalu kuat. Karena kalau terlalu kuat sakit. Ini adalah eksplorasi yang kedua. Jadi tidak boleh cara melakukannya. Nah, ini nggak ada manfaatnya, ya. Sebabnya apa? Kok nggak ada manfaatnya? Hanya seperti digosok biasa, terlalu cepat, ya. Sehingga ini harus ada tekanan, ya. Harus ada tekanan. Ya, ini adalah eksplorasi kedua. Yang dipetrisase atau yang dipijat itu adalah bagiannya sempit, cukup menggunakan ibu jari cara memijatnya. Ya. Nah. Itu ke arah jantung, ke arah sentripetal. Ya. Gerakan naik turunnya boleh, ya. Tapi harus menuju ke arah jantung, ke arah sentripetal. Ya, ada pertanyaan. Mengapa harus dari paha dulu? Ya, mungkin dulu pernah kami sampaikan bahwa dari aktivitas manusia setiap harinya ini adalah yang paling berat. Sebabnya apa? Mulai dari saudara berdiri, saudara berjongkok, berlari, melompat dan seterusnya. Otot tungkai ini itu adalah yang paling banyak bergerak. Sehingga otot ini yang harus didulukan. Ibaratnya saudara memperbaiki saluran, sehingga saluran yang ada di sini itu harus diperbaiki dulu, yang paling dekat dengan jantung harus diperbaiki dulu, ya, supaya ini nanti bisa segera berfungsi. Kalau mulai dari sini sementara di sini masih mampet, ya percuma. Sehingga di sini yang paling banyak timbunannya ini harus dibersihkan dulu. Setelah ini bersih baru di bawahnya, baru ke bagian yang atas. Pada bagian atas di sini, ya, pada pinggang punggung relatif lebih sedikit, ya, untuk aktivitasnya, tapi pada tungkai ini adalah yang paling banyak. Nah, berikutnya adalah shaking, ya, sama seperti tadi, ya, waktu di sini juga dites, ini demikian juga dites, ya, ya, dianggap aja ini adalah sudah rileks. Nah, ini sebenarnya belum rileks, ya, ya, bagus, ya, shaking kurang lebih 10 detik. Shaking. Satu. Good.
Berikutnya manipulasi, sebabnya ini bebannya cukup berat, menyangga berat badan saudara setiap hari, ya. Sehingga di sini juga harus diberikan perlakuan yang istimewa pada saat manipulasi atau pada saat masase. Karena di sini tidak berbulu, sehingga bedaknya nggak usah terlalu banyak, ya, nggak usah terlalu banyak. Di sini juga ada effleurase, ya. Caranya jari tangan saudara ini sudah di atas tumit, nah, kemudian ini ditekan, diremas. Ini effleurase pertama. Ya. Berikutnya adalah effleurase kedua. Tangan kanan yang tadi melakukan sekarang ada di bawah, sekarang gantian tangan kiri. Sehingga sebagai seorang masir, tangan kanan dan tangan kirinya harus bisa berfungsi sama baiknya. Gak boleh hanya tangan kanannya saja, tapi tangan kanan kiri harus berfungsi sama baiknya. Mengapa? Di bawah pergelangan kaki ini kok perlu diberi landasan tangan masirnya supaya nyaman. Ya, ini adalah effleurase. Pada tumit ini juga ada petrisase, arahnya sama, ke arah sentripetal. Cara memanipulasinya adalah sama seperti kalau tungkai bawah belakang. Ya, cukup untuk ya. Ya. Nah, stop. Nah, kaki kiri saudara di depan, mestinya tangan kiri saudara. Nah, yang di depan. Ya. Ya. Terus, ini tangannya ada. Diangkat.
tangan satu. Ya. Ya. Ayo, tangan nggak boleh masuk ke celana. Kiri. Sekali lagi cara memberi bedaknya supaya etis ya. Karena tidak berbulu sehingga bedak tidak usah terlalu banyak. Ya, bedak tidak usah terlalu banyak. Ya. Eflurase pertama adalah menggunakan ujung-ujung jari tangan. Yang dimanipulasi adalah kanan kiri dari kolumna vertebralis. Ini pelan dulu. Kemudian pada daerah fossa supraspinata ini digerus, ya. Kemudian tangan dibawa ke belakang, kemudian diangkat perutnya, ya. Ini sudah agak sedikit dengan tekanan. Terus digerus agak kuat, tekanan, kemudian ya, ini adalah eflurase pertama. Yang berikut adalah eflurase kedua menggunakan ruas-ruas jari tangan. Kemudian ke bawahnya dicakar, sehingga bagi masir kukunya adalah harus pendek. Dicakar. Bisa dengan sedikit variasi dengan diguncang. Nah, ini adalah eflurase yang kedua. Yang berikutnya yaitu friction. Friction itu hanya ada untuk daerah pinggang punggung. Ya. Friction itu adalah ada yang menggunakan ibu jari, ada yang menggunakan 3 jari. Ini adalah yang 3 jari dulu. Yang jauh atau yang dari sebelah kanan ini menggunakan 3 jari. Ya. Arahnya ini adalah berlawanan arah jarum jam. Dan gerakannya ini adalah hanya ke atas. 3 jari jadikan 1, tangan kirinya ikut menekan. Gerakannya adalah spiral. Ke bawahnya hanya digeser. Gerakan spiral ini adalah mengelilingi dari processus transversus. Pada tulang belakang saudara ada processus spinosus, ada processus transversus. Nah, ini adalah mengelilingi itu. Ya. Sekali lagi, massase yang dimanipulasi bukan tulang tapi ototnya. Ya, ini adalah friction yang pertama dengan 3 jari. Kemudian friction yang kedua itu adalah yang dekat dengan masir. Ini adalah dengan ibu jari. Gerakannya adalah searah jarum jam. Searah jarum jam. Ya. Yang berikut adalah Walken. Ya. Walken itu adalah variasi dari eflurase.
ototnya ditemukan di tengah ya, dengan 2 tangan. Ya, ini Vulcan. Yang berikut itu adalah tapotemen. Tapotemen ada 3 macam. Yang pertama adalah beating. Beating itu artinya adalah beat, memukul. Ya. Skin rolling. Jadi sehabis Vulcan ini adalah skin rolling, yaitu ototnya dilipat, ya, dilipat ke sana. Kemudian ke bawah lagi, kemudian ke atas, ya. Kalau Vulcan ototnya ditemukan di tengah, kalau skin rolling, skin itu adalah kulit, ya. Rolling itu adalah di roll, digulung. Ya. Ya, ini adalah untuk skin rolling. Yang berikutnya adalah tapotemen. Ya. Yang pertama adalah beating, beat, memukul. Ya. Jika dengan pukulan. Yang dipukul adalah sepanjang kolumna vertebralis. Dalam memberikan tapotemen harus hati-hati pada daerah tulang belakang. Ini adalah penuh saraf. Ya. Saudara tahu bahwa pusat susunan saraf selain pada otak, yaitu pada sepanjang kolumna vertebralis atau pada tulang belakang. Ya. Tapotemen bisa dilakukan dengan 1 tangan, bisa juga dengan 2 tangan. Ya. Saya akan mencoba melakukan dengan 1 tangan. Gerakannya harus cepat dan berirama. Nah, contoh gerakan yang salah itu kira-kira ini. Nah, itu adalah salah. Jadi gerakannya harus cepat berirama. Ini adalah beating. Yang berikutnya adalah clapping. Yang dikenai adalah bagian ini. Ya. Kalau tadi kolumna vertebralis, sekarang ada di sampingnya. Ya. Gerakan yang salah, kalau terdengar plek, 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 contohnya ini. Nah, itu salah. Itu sakit, panas. Sehingga bunyinya harus ini. Yang berikut adalah hacking. Ya. Lemas. Ya. Ya, ini. Nah, Putri akan memberikan contoh yang menggunakan 2 tangan. Silakan Putri. Beating kalau 2 tangan, ya. Kemudian berikutnya clapping, ya. Posisi tangan agak cembung seperti ini supaya kena permukaan kulit tidak terasa panas dan sakit. Dan yang terakhir hacking.
Effleurasenya sama seperti tadi, ya. Penutup yang kedua, kemudian untuk pinggang punggung ada salah satu materi khusus untuk penutup pinggang punggung, dan ini hanya untuk pinggang punggung saja. Gerakannya semacam ini. Nah, ini adalah untuk pinggang punggung. Berikutnya adalah untuk tengkuk dan bahu. Leg terbuka.